Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Mari kita mengawali hari yang baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitahukan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Dia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu belajar berterima kasih pada orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang lumpuh itu bukan hanya lumpuh kakinya sehingga harus digotong oleh 4 orang. Sebenarnya ia lumpuh hatinya juga. Dia demikian pasif. Dia tidak mengatakan apa-apa sejak dibawa kepada Yesus. Dia tidak mengucapkan kata tolong. Bahkan ketika dia akhirnya disembuhkan oleh Yesus, ia hanya bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Dia datang dengan diam dan pergi juga dengan diam. Melihat sikap diam orang lumpuh itu, Yesus melihat ke dalam hatinya dan yakin bahwa orang ini harus lebih dahulu disembuhkan hatinya. Orang ini hatinya sudah mati, penuh dengan pembelaan diri, hingga ia menjadi mati relasi atau mati rasa. Seakan mengatakan, "Saya salah apa?" Maka kita mengerti mengapa Yesus memanggil dia dengan sebutan anakku, supaya orang ini kembali ke dalam relasi, lalu Yesus mengampuni dosanya. Yesus tidak pertama-tama terkesan dengan iman orang lumpuh, tapi iman mereka yang telah berjuang membawa si lumpuh kepadanya. Yesus kagum pada iman orang-orang itu karena mau berinisiatif membawa saudaranya yang lumpuh secara badan dan jiwanya. Orang yang telah mati rasa dan mati relasi itu kadang harus dipaksa. Kalau perlu dipaksa beramai-ramai supaya ia mau berusaha berdiri dan mau berjalan lagi. Tanda-tanda kelumpuhan kelihatan dalam sikap tidak peduli dan tidak menghargai orang lain yang sudah berjuang untuk membantu. Pada level yang lebih sehari-hari, kelumpuhan hati nampak dalam sikap tidak tahu atau tidak mau berterima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada 2 hal penting yang menjadi pesan Injil hari ini bagi kita sekalian. Yang pertama, kita ditantang untuk bangkit dan berjalan sendiri, untuk berinisiatif, untuk mempunyai semangat dan usaha yang lebih besar
supaya sembuh. Kendati dibantu oleh banyak orang, kita tidak akan mengatasi kelumpuhan kita kalau kita sendiri tidak mempunyai semangat serta daya juang untuk sembuh. Yang kedua, kita diingatkan untuk belajar berterima kasih, belajar menghargai orang-orang yang selama ini setia menolong, mendoakan, mendukung kita setiap saat. Seringkali persoalannya ialah kita tidak tahu bahwa orang ini dan orang itu ternyata rajin mendoakan atau menolong kita. Meskipun kita tidak pernah tahu, apakah itu menjadi alasan untuk diam saja, padahal sudah ditolong oleh begitu banyak orang? Semoga tidak. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.